Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan di tengah malam yang sunyi, pasukan khusus Indonesia menyusup melewati perbatasan. Di tangan mereka senjata siap meledak, di seberang sana pasukan lawan siaga menanti. Inilah saat ketika dua bangsa serumpun yang seharusnya bersaudara justru saling mengarahkan moncong senjata. Tahun 1963 menjadi saksi Indonesia berseru lantang, Ganyang Malaysia. Tapi, mengapa negara tetangga ini sampai dianggap musuh? Siapa yang memulai? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik dunia saat itu? Hari ini, kita akan menyingkap seluruh rahasia di balik operasi militer paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di awal tahun 1960-an, Indonesia berdiri gagah dengan semangat revolusi yang menyala-nyala. Bung Karno, sang proklamator, baru saja memenangkan pertarungan diplomasi dan militer untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dunia mengenal Indonesia sebagai negara yang berani menantang kekuatan kolonial. Namun, di tengah euforia itu, kabar dari utara mengejutkan. Inggris mengumumkan rencana pembentukan sebuah federasi bernama Malaysia pada 16 September 1963 yang akan menggabungkan persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Bagi Bung Karno, ini bukan sekedar kabar biasa. Ia melihat ini sebagai bentuk neo-imperialisme. Inggris yang baru saja ditendang dari sebagian wilayah Asia dinilai sedang menyusun langkah licik untuk tetap bercokol di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan Malaysia dianggap hanyalah kedok untuk mempertahankan pengaruh mereka, sekaligus membendung pengaruh Indonesia yang tengah naik daun. Kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Sabah dan Sarawak terletak di Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Bung Karno khawatir federasi ini akan menjadi pangkalan militer Barat, terutama Inggris dan sekutunya, yang bisa mengancam keamanan Indonesia. Ditambah lagi, Singapura yang pada saat itu masih menjadi bagian dari rencana federasi adalah pelabuhan strategis yang bisa dimanfaatkan kekuatan asing untuk mengontrol jalur perdagangan Asia Tenggara. Suasana politik memanas. Bung Karno mulai melancarkan kampanye besar-besaran menentang pembentukan Malaysia. Dalam pidato-pidatonya, ia menyebut Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris. Seruan Ganyang Malaysia menggema di radio, surat kabar, dan spanduk-spanduk di jalanan. Lagu-lagu perjuangan diciptakan, salah satunya Ganyang Malaysia, yang dinyanyikan dengan semangat membara oleh rakyat. Namun konfrontasi ini bukan hanya soal pidato. Persiapan militer mulai dilakukan. Pasukan khusus termasuk RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, dan KKO, Korps Komando Operasi Cikal Bakal Marinir, dilatih untuk operasi rahasia di perbatasan Kalimantan. Operasi-operasi infiltrasi pun dimulai. Prajurit-prajurit menyusup melewati hutan yang lebat, sungai, dan rawa, menembus garis pertahanan musuh di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, di tingkat diplomasi, Indonesia menarik duta besarnya dari Kuala Lumpur. Hubungan diplomatik putus. Malaysia pun membalas dengan menguatkan pertahanannya bersama pasukan persemakmuran yang terdiri dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Bentrokan kecil kerap terjadi di perbatasan. Tembakan dilepaskan, nyawa melayang, dan ketegangan semakin menjadi-jadi. Di dalam negeri, Bung Karno membentuk poros politik baru. Indonesia semakin dekat dengan Tiongkok dan Korea Utara, memposisikan diri sebagai kekuatan besar di antara negara-negara yang menentang blok Barat. Namun, langkah ini membuat Indonesia semakin dipandang berbahaya oleh pihak Barat, yang kemudian mendukung penuh Malaysia. Konfrontasi memuncak ketika pasukan Indonesia melakukan operasi pendaratan di wilayah Johor, semenanjung Malaysia. Walaupun operasi ini hanya berskala kecil, namun efeknya besar. Inggris dan Malaysia memperketat keamanan, sementara di Indonesia, media memberitakan keberhasilan operasi ini sebagai bukti kekuatan militer bangsa. Namun, di balik semangat itu, situasi dalam negeri Indonesia memburuk. Ekonomi merosot tajam, inflasi melonjak, dan ketidakpuasan rakyat mulai terdengar. Di tengah kondisi yang genting itu, meletuslah peristiwa 30 September 1965 yang mengguncang seluruh negeri. Bung Karno kehilangan banyak dukungan politik dan militer. Setelah Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan secara de facto, arah politik Indonesia berubah. Konfrontasi Malaysia mulai dihentikan. Pada 11 Agustus 1966, kedua negara menandatangani perjanjian damai di Jakarta. Seruan Ganyang Malaysia pun resmi berakhir. Konfrontasi Indonesia-Malaysia meninggalkan warisan yang rumit. Bagi sebagian orang, ini adalah simbol keberanian Indonesia menentang imperialisme. Namun bagi yang lain, ini adalah konflik yang menguras sumber daya dan memecah belah bangsa serumpun. Hubungan kedua negara perlahan membaik, meskipun bayang-bayang masa lalu itu tak pernah benar-benar hilang. Kini, puluhan tahun kemudian,
Kita melihat kembali peristiwa ini bukan untuk menyulut permusuhan, tetapi untuk belajar bahwa sejarah adalah guru yang mengajarkan kita betapa rapuhnya persaudaraan jika diliputi curiga, dan betapa berbahayanya jika politik internasional dimainkan oleh kepentingan negara besar. Dan di atas semua itu, kita diingatkan bahwa menjaga perdamaian jauh lebih sulit daripada memulai perang. Itulah kisah panjang dari sejarah Ganyang Malaysia, sebuah babak ketika dua bangsa serumpun pernah saling berhadapan di medan perang sebelum akhirnya kembali menjalin persahabatan. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa politik dan kepentingan dunia bisa membuat siapapun terjebak dalam konflik, bahkan dengan saudara sendiri. Sekarang aku mau dengar pendapat kamu. Menurut kamu, apakah konfrontasi Indonesia-Malaysia ini adalah langkah berani melawan neo-imperialisme, atau justru sebuah kesalahan yang merugikan kedua negara? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, karena aku akan baca dan balas satu persatu. Kalau kamu suka pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan, subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah seru lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu langsung tahu kalau ada video baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video sejarah berikutnya, dan ingat, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan. Sampai jumpa dan salam sejarah.